Salam damai sejahtera untuk ICC Family dan semua saudara yang mengikuti ibadah online kami hari ini. Saya berharap kita semuanya aman dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari di mana orang-orang percaya memperingati sebagai hari keturunan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Di hari Pentakosta itu gereja lahir dan dengan cepat bertumbuh menjadi gereja yang bersaksi dan mendemonstrasikan kasih dan kuasa Allah yang begitu hebat. Di hari itu lahir pahlawan-pahlawan iman seperti Petrus yang penakut dan pernah menyangkal Yesus ketika hanya berhadapan dengan seorang wanita. Namun kemudian menjadi Petrus yang begitu berani memberitakan Injil dan mempertahankan imannya hingga mati disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Saya akan menyampaikan kepada kita hari ini bukan hanya tentang cara menerima berkat-berkat Allah secara jasmani, tetapi tentang bagaimana saudara dan saya mampu mempertahankan iman di tengah-tengah ujian, intimidasi, dan krisis yang sedang dihadapi oleh kita semua. Unshakable Faith, itulah judul yang saya beri untuk khotbah saya hari ini. Unshakable Faith, iman yang tak tergoyahkan. Memiliki iman yang tak tergoyahkan adalah sebuah challenge hidup di abad ini, khususnya dalam situasi krisis yang mengganggu pikiran banyak orang. Dalam khotbah hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat hasil dari pencurahan kuasa Roh Kudus yang membangkitkan orang-orang yang sebelumnya rentan, pesimis, kehilangan harapan, sangat fragile, namun kemudian muncul sebagai pahlawan-pahlawan iman yang berani mempertaruhkan nyawanya demi imannya kepada Kristus, bukan mempertaruhkan iman kepada Kristus demi nyawa atau hanya sekedar berkat-berkat jasmani. Kita akan baca lebih dulu dua ayat pendahuluan dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian yang kedua dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Dan aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Telah saya sebutkan bahwa gereja mula-mula lahir pada hari yang disebut hari Pentakosta, yaitu hari di mana Tuhan Yesus menepati janjinya untuk mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Di situ gereja lahir. Coba kita mundur ke belakang sebentar, kita bahas dulu Simon Petrus. Kita tahu siapa Simon sebelumnya. Kalau saya tanya kepada saudara siapa Simon Petrus atau Simon yang disebut Petrus itu, saya duga yang pertama muncul di pikiran saudara, yang saudara ingat adalah murid yang menyangkal Yesus. Tapi bagaimana bisa atau mengapa orang yang nantinya akan menyangkal Yesus ini, kepadanya Tuhan mau menyerahkan sebuah rencana atau tanggung jawab yang besar. Yesus berkata kepada Simon, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Petrus adalah sebuah nama pemberian maskulin umum. Dalam bahasa Yunani disebut Petra, dari kata Yunani yaitu Petros yang artinya batu karang, atau dalam bahasa Aram Kefas artinya karang. Yesus sangat tahu dan rencananya tidak akan gagal. Itu sebabnya Tuhan memberikan nama baru kepada Simon menjadi Petrus, batu karang yang kuat, dengan suatu rencana yang tidak main-main. Di atas batu karang ini, ia akan mendirikan jemaatnya yang powerful, yang Allah mau tidak bisa menguasainya. Sepintas, dengan melihat kesalahan dan kegagalan Petrus menyangkal Yesus 3 kali, seolah-olah kita berpikir Yesus salah pilih atau tak kabur, dan rencananya itu gagal. Tetapi Yesus tahu bahwa untuk mewujudkan rencananya itu dan membuat si Petrus yang imannya sebelumnya seperti kerupuk di depan seorang wanita berubah menjadi iman yang tak tergoyahkan seperti batu karang hingga di masa pemerintahan Kaisar Nero, ia dan rekan-rekan lainnya harus menerima pencurahan kuasa Roh Kudus. Gereja pada abad pertama telah mengalami aniaya yang sangat hebat dan mengerikan. Saat itu gereja harus menghadapi berbagai tantangan, baik menghadapi ajaran-ajaran sesat, penolakan dari agama-agama lain, maupun penganiayaan dan politisasi kaisar-kaisar Romawi. Jika dipikir-pikir, seharusnya pada saat itu gereja tidak bisa bertahan, tetapi gereja bukannya musnah, malah terus berkembang dengan pesat. Dalam hal ini, saya mau berbicara lebih spesifik mengenai iman murid-murid Yesus yang tidak tergoyahkan itu. Kuasa Roh Kudus yang telah mereka terima
telah membuat mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang memiliki iman dan cinta kepada Yesus Kristus, sama sekali tidak luntur hingga akhir hidup dari ke-12 rasul itu. Jika kita melihat dalam Kisah Para Rasul mulai pasal yang kelima, karena iman mereka, murid-murid dihukum, diadili secara tidak adil, dicambuk dan dipenjarakan. Di pasal 7, Kisah Para Rasul, kita membaca seorang pengikut Yesus bernama Stefanus dirajam dengan batu hingga menemui ajalnya. Stefanus ini adalah martir pertama setelah 8 tahun Kristus disalibkan. Setelah itu pengikut-pengikut Kristus lainnya yang berada di Yerusalem mengalami aniaya sehingga mereka mulai tersebar ke Yudea dan Samaria. Yakobus anak Zebedeus menyusul Stefanus menjadi martir pada zaman pemerintahan Raja Herodes Agripa pertama di sekitar tahun 44 Masehi. Dengan demikian, Yakobus adalah rasul pertama yang menjadi martir. Ia mati dengan cara dipenggal kepalanya bersama dengan seorang yang bertobat setelah mendengar khotbah Yakobus. Jadi kedua-duanya mati dipenggal. 10 tahun kemudian, tahun 54 Masehi, Filipus, rasul berikutnya, mati disalibkan di Hierapolis, Frigia setelah lebih dulu dipenjarakan dan dicambuk. Thomas sekitar pertengahan abad pertama pergi ke India, mendirikan gereja di sana. Penduduk lokal marah dan menusuk Thomas dengan tombak, lalu melemparkannya ke dalam api. Matius menjadi martir di Ethiopia. Ia dihukum mati dengan badannya direbahkan ke tanah, lalu kepalanya dipacung di kota Nadaba atau Nadayar, 60 Masehi. Yakobus, adik Yesus yang menulis surat Yakobus, mati sebagai martir pada tahun 66 Masehi. Ia dilempar dari menara Bait Allah, namun masih belum juga mati. Akhirnya kepalanya dipukul dengan pentung besi. Andreas, saudara Petrus, mati sebagai martir di Edesa dengan cara disalibkan pada kayu salib yang berbentuk X yang kemudian dikenal dengan salib Santo Andreas. Menurut tradisi, ia mati dengan cara diseret tubuhnya sehingga terkoyak-koyak. Petrus mati disalibkan di kota Roma pada zaman Kaisar Nero. Ketika akan disalibkan, Petrus yang pernah menyangkal Kristus itu berkata, "Aku tidak layak disalibkan sama seperti Tuanku. Salibkanlah aku terbalik, kaki di atas dan kepalaku di bawah." Rasul Paulus dihukum mati pada tahun 66 Masehi, 4 tahun sebelum Yerusalem jatuh dan Bait Allah dihancurkan. Ia dibawa ke tiang eksekusi dan kemudian kepalanya dipacung. Yudas, saudara Tuhan Yesus, juga mati martir dengan cara disalibkan di Edesa, Mesopotamia, sekitar tahun 72 Masehi. Bartolomeus pergi ke beberapa negara di Asia, di India Timur. Ia dipukuli dengan kejam. Kemudian mereka menyalibkannya sampai mati. Lukas memberitakan Injil ke Yunani dan ia mati di sana dengan digantung pada pohon zaitun di Athena pada tahun 93 Masehi. Penganiayaan bukan saja terjadi pada rasul-rasul, tetapi juga kepada orang-orang Kristen awam. Misalnya bagaimana Kaisar Nero yang kejam dan gila itu menyiksa orang-orang Kristen di Roma secara sadis. Mereka disalibkan secara kejam. Ada yang tubuhnya dijahit dengan kulit binatang lalu dirobek-robek oleh anjing ganas. Ada lagi yang ditaburi ter atau lilin lalu dibakar sebagai obor penerang di pesta Nero. Atau juga sebagai penerang jalan-jalan di kota Roma. Menghadapi aniaya dan tantangan yang begitu hebat, iman mereka tidak goyah. Jemaat mula-mula mempraktekkan cara ibadah mereka dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah intimidasi dan aniaya. Mereka bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut kepadanya saat kita melakukan ibadah online? Apakah kita sedang bertekun dalam pengajaran untuk membangkitkan iman kita? Tantangan, atau kalau saya boleh menyebutnya dengan kata aniaya yang hebat bagi orang Kristen abad 21 ini adalah mamon. Banyak orang kehilangan iman karena hal-hal duniawi. Ada juga yang senang ke gereja dengan berharap jika dia pulang dari sana sehabis berdoa, atau lebih tepatnya sesudah didoakan pendeta, maka ia akan mendapatkan rumah idamannya, mobil idamannya, dan segala hal-hal yang materi. Bukan itu tidak perlu, tapi siapakah atau apakah yang menjadi pusat kehidupanmu? Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Bukan materi, bukan uang, bukan harta, bukan takhta, tetapi Yesus menjadi pusat iman kita, pusat penyembahan kita, dan pusat pujian kita. Iman kita harus benar dan beriman pada yang benar. Ada sebuah ayat yang sangat inspiratif di dalam Mazmur 86 ayat 11. "Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu." Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris mengatakan, "Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness.
Give me an undivided heart that I may fear your name. Ajarkanlah aku jalan-Mu ya Tuhan, dan supaya aku dapat mengandalkan kesetiaan-Mu. Beri aku hati yang tidak terbagi, sehingga aku takut akan nama-Mu. Apapun alasannya, penting untuk mempertahankan iman. Hati kita tidak boleh terbagi, tetapi harus bulat untuk hanya berpegang teguh pada keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Pemazmur berkata, beri aku hati yang tidak terbagi, undivided heart, hati yang tidak terbagi. Kemana hati Anda pergi? Untuk Tuhan atau untuk mamon? Keyakinan yang tak tergoyahkan akan Allah yang berdaulat dan kepada kebenarannya akan merupakan alasan kita untuk bertahan ketika hidup ini tidak tampak begitu indah. Jika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, saat-saat yang paling sulit maupun yang paling mudah dalam kehidupan dapat menjadi berkat. If we have faith in Jesus Christ, the hardest times in life can be a blessing. Kesulitan dan tantangan akan membawa berkat jika kita tetap mempertahankan iman kita dengan teguh. Kita sedang menghadapi krisis, ya. Kapan krisis ini berakhir? Krisis itu seperti Goliat dalam hidup orang Israel. Ketika mereka mencoba untuk menghindarinya, maka Goliat akan tetap ada di sana dan terus-menerus mengganggu dan mengintimidasi mereka. Cara menghilangkan Goliat dalam hidup Anda adalah bukan menghindarinya, tetapi hadapi dia dan kalahkan dia. Dan sejak itu, ia tidak akan mengganggu Anda lagi. Dengarkan kembali khotbah saya minggu lalu, bagaimana mengalahkan Goliat. Kita sedang menghadapi krisis, ya. Kapan krisis ini akan berakhir? Saya tidak mau mengatakan kepada saudara bahwa krisis yang sedang kita hadapi ini hanya untuk sesaat. Tetapi dalam kasih dan iman, saya mau meyakinkan saudara bahwa Tuhan berjanji akan selalu menyertai dan akan ada bersama-sama dengan saudara. Itu hal yang penting. Minggu lalu saya khotbahkan bahwa kadangkala Tuhan tidak mencegah saudara melewati api dan membelah sungai atau laut untuk saudara seberangi. Tetapi yang pasti ia berjanji akan bersama saudara melewatinya. Itulah kasih yang melindungi. Kunci untuk bertahan dengan baik dalam setiap ujian adalah landasan iman yang tak tergoyahkan kepada perkataan Kristus. Cara untuk bangkit melalui kesulitan-kesulitan dan mengatasi tantangan yang keras adalah dengan meyakini bahwa Tuhan telah berjanji, aku tidak akan meninggalkanmu. Salah satu alasan ketahanan iman dari jemaat mula-mula adalah ketekunan mereka dalam pengajaran dan persekutuan. Kita tidak bisa menjadi kuat di dalam iman hanya karena terburu-buru mengikuti ibadah online dan sementara itu baru saja beberapa menit lalu kita skip ke channel yang lain atau perhatian kita tiba-tiba terbagi untuk melihat message di WhatsApp atau Instagram. Tidak, sama sekali tidak. Kita hanya bisa membangun landasan iman yang kuat jika kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan persekutuan. Persekutuan dengan Allah dan dengan sesamanya. Membangun keintiman dengan Allah dan mengalami Allah setiap hari. Itu bukan proses beberapa menit saja. Bukan hanya menonton ibadah online beberapa menit, lalu Anda merasa telah menjadi Superman dalam iman. Proses membangun fondasi untuk rumah memerlukan persiapan tanah, membangun kolom, menempatkan batang logam dengan hati-hati di dalam form untuk memberikan kekuatan fondasi yang sudah jadi, menuangkan semen dan kemudian menunggu hingga cor-corannya menjadi kering. Hal yang sama, tanah di mana kita akan membangun iman kita harus dipersiapkan dengan hati-hati agar landasan iman kita tahan terhadap badai yang akan datang kapan saja di setiap musim kehidupan. Proses membangun iman membutuhkan waktu dan kesabaran. Dasar iman dalam realitas janji Allah membutuhkan waktu untuk dibangun. Jika landasan iman tidak tertanam dalam hati kita, kekuatan untuk bertahan akan hancur. Kehidupan iman rasul-rasul Kristus seharusnya telah menginspirasi kehidupan kita. Bagaimana hati mereka tidak terbagi dan iman mereka begitu utuh terpusat kepada Kristus. Jujur kita berkata bahwa hidup kita lebih enak dari pergumulan murid-murid di gereja mula-mula. Sekarang ini banyak orang yang dengan mudah meninggalkan iman hanya karena hal-hal sepele. Banyak orang lebih senang mengejar berkat-berkat jasmani daripada bersedia diproses untuk menjadi dewasa di dalam karakter dan iman. Pengajaran-pengajaran yang dangkal, yang menyenangkan telinga menjadi lebih favorit daripada tantangan untuk komit kepada hidup dalam kebenaran. Manusia cenderung fokus kepada hal-hal duniawi yang dapat digoncangkan daripada fokus kepada Kristus yang tidak dapat digoncangkan. Sebagaimana murid-murid di era gereja mula-mula mempraktikkan iman mereka, marilah kita juga mengambil sikap bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah apa yang membantu kita untuk mampu menanggung dengan baik
pencobaan-pencobaan yang datang. Mari kita bangun sekarang landasan iman kita. Tidak ada kata terlambat untuk memperkuat fondasi iman. Beriman kepada Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita. Memutuskan untuk setia mengikutinya dalam segala keadaan. Hal itu akan membangun landasan iman yang tak tergoyahkan. Ketika tantangan yang berat datang, iman untuk menanggung dan mengatasinya dengan baik ada di sana. Ketika saya bertobat dan mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan, saya suka mendengarkan bahkan menyanyikan lagu ini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lagu ini adalah himne Kristen yang berasal dari Assam, India. Lirik lagu ini didasarkan pada kata-kata terakhir Nokseng, seorang pria Garo, suku Maghalaya, yang kemudian tinggal di Assam, yang masuk Kristen di pertengahan abad ke-19 melalui pelayanan seorang misionaris baptis Amerika. Ia membaca ayat-ayat dari kitab Yohanes pasal 12 ketika dia dan keluarganya dibunuh. Lagu ini menjadi populer dalam KKR yang dipimpin oleh Billy Graham. Bahkan hingga sekarang kita masih tetap bernyanyi. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Milikilah iman yang tak tergoyahkan kepada Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami belajar dari ketekunan, kesetiaan, murid-murid, rasul-rasul, orang-orang Kristen pada gereja mula-mula setelah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka tampil sebagai pahlawan-pahlawan iman yang tidak pernah luntur iman dan kepercayaannya, kasihnya kepada Engkau ya Tuhan. Ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk memiliki iman seperti itu. Iman yang tahan uji, iman yang tidak tergoyahkan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini memberkati kami semua, supaya apapun yang terjadi, kami tidak akan melepaskan iman kami, tetapi kami tetap merangkul Yesus Kristus sampai kepada akhir kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, bahkan saat ini dengan iman kami percaya bahwa yang sakit disembuhkan dan mukjizat terjadi dalam kehidupan kami semua. Memberkati kami semuanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kepada kami untuk tidak mundur lagi ketika kami memutuskan untuk mengikuti Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah online kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.